Bismillahirrahmanirrahim. Banyak, makanya baper itu bisa jadi ibadah. Tergantung konteks. Kan baper itu bawa perasaan kan? Benar gak sih artinya? Salah satu di antara baper yang berpahala yang gimana? Baper ketika sholat. Allahu Akbar. Idza waqa'atil waqi'ah. Udah mulai baper tuh. Bawa perasaan. Begitu disebutkan tentang orang-orang yang golongan kiri, wah udah gak kuat lagi. Dia nangis, dia gemeteran, saking gemeteran lututnya gak kuat menanggung beban tubuhnya, dia tersungkur, kharru, tersungkur, lalu dia sujud, sujadan, dia sujud, wabukiya, dan dia menangis dalam sujudnya. Siapa dia? Umar bin Khattab, orang yang paling baper dalam sholatnya. Kalau udah baca ayat-ayat kiamat di dalam sholat, Umar baper banget. Makanya ada baper yang negatif, ada baper yang positif. Sehingga semua itu soal perasaan, teman-teman. Untuk itu kita perlu belajar. Wah, saya sedih nih, saya kecewa nih, saya tersinggung nih, saya marah. Nah, yang terakhir pertanyaannya, gimana cara kita mengekspresikan kemarahan kita, Ustaz? Kalau yang dihina itu Allah, Rasulullah, Islam, bahkan orang tua kita, keluarga kita, apa yang harus saya lakukan? Jangan membalas keburukan dengan keburukan. Itu prinsipnya. Tadi dibacakan di sholat isya kita, idfa billati hiya ahsan. Balaslah dengan cara yang lebih baik, walaupun kita marah. Lalu bagaimana dengan cerita Abu Bakar As-Siddiq? Tapi di situ bukan hanya ada satu tokoh, ada Fanhas. Nah, apakah kita tahu persis yang kita hadapi itu Fanhas? Jangan-jangan kita menjudge Fanhas banget ini, padahal dia bukan Fanhas. Dia bisa jadi adalah orang Badui yang mengencingi Masjid Nabawi. Kan itu juga perbuatan yang menghina Islam kan? Dia datang ke Masjid Nabawi, dia buang air kecil di situ. Lalu Umar udah siap-siap tuh, saya penggal nih kepalanya nih, saya penggal nih. Kata Rasulullah, ya Umar, mahlan, tunggu Umar. Ya Rasulullah, dia udah menghina masjid, dia menghina agama kita dan segala macam. Dia tuh masuk ke masjid buang air kecil loh. Lebih dahsyat. Nabi kemudian mengatakan, tunggu, jangan ganggu dia. Maksudnya kalau sahabat langsung nyuruh dia pergi kan terganggu, soalnya dia lagi menyelesaikan hajatnya kan, kepotong kan, terganggu kan, sakit. Akhirnya beresin dulu, tunggu. Udah beres, yuk kita cari air, ambil air, bersihin. Udah disiram sama sahabat, dipanggil dia sama Rasulullah. Kamu dari mana? Dari kampung ini. Oh, pantesan. Dia tuh orang pedalaman yang tidak tahu peradaban. Di tempat dia, semua tempat itu toilet. Karena buat mereka tuh kan biasa aja. Maaf ya, di beberapa tempat kita ngeliat kadang-kadang orang buang air sembarangan kan. Karena dia rata-rata orang yang berpendidikan rendah, orang yang mungkin tidak belajar, orang yang belum modern, belum berperadaban. Buat dia biasa aja kayak gitu, malah kadang-kadang gak malu. Nah, laki-laki ini kayak gitu kondisinya, orang jahil, orang badui, orang pedalaman, gak pernah belajar. Dia gak tahu kalau ini tempat suci, dia buang air aja di situ. Ditanya sama Nabi, dari mana? Dari tempat ini. Oh, kamu tahu gak ini tempat apa? Gak tahu. Ini tuh rumah ibadah kami, di sini kami menyembah Allah, kami belajar, kami duduk di sini, kami menjaga kesuciannya. Tadi kamu sudah mengotori tempat ini. Oh, saya nggak tahu, saya nggak ngerti, maafin saya, ya nggak apa-apa. Terus Nabi ngobrol panjang lebar sama dia, sampai saking baiknya Nabi bisa membuat dia terkesan dengan obrolan Nabi, akhirnya dia masuk Islam. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama, tapi yang ada ta'liful qulub, membujuk hati. Kemarin pas saya jalan ke Korea, saya ngobrol sama Chan, sama sekali saya nggak mau ngomongin Islam di depan dia kalau dia belum bertanya. Tapi alhamdulillah sepanjang saya di sana nggak ngomongin Islam sama sekali. Pas pulang baru semalam dia posting foto-foto kita di sana, dia bilang, sekarang saya merasa tertarik untuk belajar Islam setelah bertemu dengan Ustadz Hanan dan keluarga. Ternyata kok asik banget, santai, saya nggak dipaksa, saya nggak dimarah-marahin. Pas saya salah membeli makanan Korea, apa namanya teh? Apa? Bukan samyang. Ya cireng lah pokoknya. Cireng Korea gitu ya. Kimbap. Nah, pas lagi beli kimbap kan ada porknya kan, dia
cuman dia nggak dimasukin ke dalam gulungan kimbab itu, dia kan salah. Tapi saya malah saya malah bayarin, bukan membeli, saya malah bayarin karena udah terlanjur dibeli pasti harus dibayar. Akhirnya saya, kalau belum terlanjur dibeli saya nggak akan beli. Tapi karena udah terlanjur dibeli dan pasti Chan akan bayar, saya bayarin. Tapi saya nggak mau makan, saya ngomong ke dia pelan banget, Chan maaf ya, maaf banget nih. Saya tahu kamu niatnya baik, tapi maaf karena kamu nggak paham tadi itu ada pork di situ. Walaupun nggak dikasih ke sini tetap nggak boleh bagi kami, maaf ya. Oh ya nggak apa-apa, dia malah respect. Alhamdulillah sekarang pengen belajar Islam. Walaupun hidayah itu di tangan Allah, bukan di tangan kita. Kita hanya ikhtiar. Akhirnya orang Baduy ini masuk Islam. Setelah masuk Islam, dia doa, ya Allah, berilah rahmatmu kepada saya dan kepada Rasulullah, yang lain jangan. Dia sebel sama yang lain. Karena tadi mau dimarahin kan sama yang lain. Kata Nabi, kenapa doanya kayak gitu? Iya Rasulullah, saya sebel sama mereka. Kalau doa yang baik-baik supaya malaikat mendoakan juga kamu dengan kebaikan yang sama. Oh gitu ya Rasul. Ya Allah rahmati saya, Rasulullah dan yang lain-lain juga. Beres kan ya? Ini nih siapa? Ini bukan Fanhas. Ini orang yang belum mengerti tentang kebenaran. Kalau Fanhas ngerti banget. Malah Alkitab, dia ngerti Alkitab, Taurat, Injil, Al-Quran bahkan. Makanya dia tahu ayatnya. Bukan orang biasa, beda sikapnya. Kalau kepada orang kayak gitu, kita memberitahu. Ada orang yang bertanya atau komentar karena dia nggak ngerti, kita jelasin, kita luruskan kalau bahasa saya di komen. Bukan saya marahin, saya luruskan. Kadang-kadang ada teman-teman yang niatnya baik, pengen bela saya tapi malah marah-marah. Saya juga berharap jangan. Ini Ustaz Hanan, malu nggak lo? Jangan ngomong kayak gitu. Ini mempermalukan orang. Dan saya juga cuma ngomong kalau ini tentang saya diam. Kalau tentang Rasulullah, saya luruskan. Kayak gitu bahasanya, saya pilih diksi yang tidak menjudge. Sehingga nanti sikap kita mudah-mudahan mewakili wajah Islam. Walaupun nggak sempurna, soalnya kita manusia biasa ya. Islam sempurna banget tapi kita nggak sempurna. Setidaknya kita udah berusaha untuk menampilkan wajah Islam terbaik yang kita mampu. Orang baru tertarik. Nah, idfa billatihi ahsan, balaslah dengan cara yang lebih baik. Ada di surat apa itu? Coba kita buka surat Fussilat, surat ke-41 ayat 34. Idfa billati hiya ahsan. Kalau kita bisa membalas keburukan orang dengan cara yang lebih baik. Maksud cara lebih baik itu gimana Ustadz? Bisa jadi orangnya kita pahamkan. Itu kan cara lebih baik kan? Dia menghina Islam, kita nggak menghina dia. Kita nggak menghina agamanya, kita pahamkan. Oh ini maksudnya. Kalau dia nggak bisa juga, kita coba kebaikannya dengan cara lain. Kadang-kadang ada kebaikannya bukan dengan pemahaman, dengan narasi. Kita kasih dia hadiah kalau ada yang kenal dengan dia. Minimal kita senyumin dulu, minimal kita nasehatin dengan diam-diam lewat DM atau apapun lah. Pokoknya jangan sampai kita mencela, mendebat, ngebully rame-rame dengan nge-replay komennya dia. Kasihan, kadang-kadang dia nggak ada niat mencela, cuman karena nggak paham akhirnya di replay banyak ratusan replay, semuanya menjat dia. Saya kasihan kadang-kadang kayak gitu. Padahal niat saya tadi pengen meluruskan, tapi di bawah tuh wah macam-macam. Walaupun niatnya baik, tetap caranya belum tepat. Sehingga balaslah dengan billatihi ahsan. Hasilnya apa kalau kita bisa konsisten kayak gitu? Hasilnya faidza alladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim. Bisa jadi kalian yang tadinya bermusuh-musuhan dengan cara idfa billatihi ahsan, membalas dengan yang baik, dia akan menjadi waliyun hamim, pelindung yang sangat setia, menjadi kawan baik, menjadi sahabat karib, menjadi pelindung yang setia, yang loyal. Itu hasil cara kita marah. Boleh marah tetap, tapi ekspresikan marah itu dengan cara-cara yang justru melahirkan kebaikan. Satu. Cara yang kedua, kalau misalnya kita nggak mampu, ini kan yang paling ideal nih. Saya nggak mau memberikan solusi ideal doang, sementara saya juga nggak selalu bisa kayak gitu. Dan saya manusia biasa. Nanti kalau sesekali teman-teman ngelihat saya di sosial media, kadang-kadang kepancing, itu karena Hanan Attaqi itu manusia, bukan malaikat. Yang saya omongin di sini nggak semuanya mampu saya amalkan. Makanya saya kasih beberapa alternatif. Yang paling tinggi, idfa billati hiya ahsan. Itu haqqa tuqatih, sebenar-benar takwa. Kalau nggak mampu haqqa tuqatih gimana ya Rasulullah, kata sahabat?
Kalau nggak mampu haqqa tuqatih, sebenar-benar takwa, Allah berfirman di surat At-Taghabun, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Allah aja kayak gitu coba. Pertama disuruh apa? Sebenar-benar takwa. Dalam kasus ini sebenar-benar takwa adalah balaslah keburukan dengan kebaikan. Itu sebenar-benar takwa. Yang paling ideal udah. Tapi kan kadang kita mampu, kadang enggak kan? Kadang-kadang kita memang benar-benar mampu dan kita kayak takjub gitu. Kok saya bisa ya membalas keburukan dengan kebaikan. Di komen negatif, di hate speech kita balas makasih. Kadang bisa. Kadang orang ngomong baik-baik kita malah marah-marah. Namanya juga manusia. Naik turun imannya. Kalau iman lagi naik jadi malaikat. Kalau lagi turun jadi setan. Kan gitulah kita ya. Sehingga Allah tahu banget lah kita tuh manusia biasa. Sehingga setelah Allah bilang ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah dengan sebenar-benar takwa. Salah satu kasusnya adalah balaslah dengan yang lebih baik. Allah katakan fattaqullaha mastata'tum. Kalau nggak bisa, maka bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Di akhir surat At-Taghabun. Jadi dua ayat ini saling mengutuhkan. Nah, dalam kasus semampu kita gimana? Coba teman-teman buka Al-An'am. Di surat Al-An'am ayat 68. Coba lihat surat Al-An'am ayat 68. Wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairihi wa imma yunsiyannaka asy-syaitanu fala taq'ud ba'da adh-dhikra ma'al qaumidh zalimin. Kalau ada orang yang memperolok-olok ayat Allah, yang memperolok-olok agama Allah, yang memperolok-olok syariat Allah, maka janganlah kamu maka berpalinglah kamu dari mereka. Itu kalau kita nggak bisa membalas dengan yang lebih baik, udah berpaling aja, jangan ikut-ikutan. Di grup ya udah diam. Live group Ustadz, ya mungkin ayat ini salah satu ayat tentang anjuran untuk live group. Kalau isi grupnya terus-terusan, semuanya kompak, hanya ngomongin yang nyeleneh-nyeleneh, kayak hal-hal yang aneh tentang agama, syubhat, ya udah kita dianjurkan oleh surat Al-An'am ayat 68 untuk live group. Ini juga live group fisabilillah. Live group karena Allah, bukan karena kita masalah personal. Saya nggak nyaman lagi di situ. Kenapa? Saya sering dicuekin. Itu bukan fisabilillah. Kalau saya broadcast nggak ada yang respon. Kalau teman saya broadcast semuanya nyamber. Kayaknya mereka nggak senang sama saya. Udahlah saya live aja. Itu tuh bukan fisabilillah. Boleh nggak Ustadz? Boleh. Tapi bukan fisabilillah. Jangan bilang-bilang ini fisabilillah loh ya. Enggak. Tapi kalau isinya gibah, isinya fitnah, isinya berita bohong, isinya mencela, isinya hal-hal yang nggak penting, bukan nggak penting, hal-hal yang dosa, maka kata Allah, a'rid hanhum, tinggalkan mereka dalam konteks sosmed, live group, unfollow, atau minimal nggak usah terlibat. Terus kata Allah, kalau setan membuat kalian lupa dengan anjuran ini, anjuran untuk pergi ninggalin mereka, maka janganlah kamu tetap di situ ketika kamu ingat. Sampai tegas banget Allah suruh pergi. Kalau kita lupa nih, soalnya kan kita manusia biasa. Mereka ngomong segala macam, kita diam aja. Tapi kita nggak pergi. Nah kalau kita pas ingat, aduh, oh iya ya, ini udah ngomongin tentang agama yang aneh-aneh nih. Ya udah deh, saya pergi. Nah pergilah kalau kalian tidak mampu untuk memperbaiki keadaan itu. Ini. Jadi kalau kita nggak bisa memberitahu dengan baik-baik, nggak bisa menjelaskan, kadang-kadang kita kalah jumlah, kita sendiri yang lain rame-rame, dan mereka kayak kuat banget argumentasinya, sombong pula. Kalau argumentatif doang masih bisa lah, tapi ini disertai dengan sombong kan susah ya. Udah tertutup hatinya, udahlah pergi aja, nggak usah diladenin debatnya. Itu cara kedua. Kalau nggak bisa, idfa billati hiya ahsan. Dua cara inilah yang disebut dengan ittaqullaha haqqa tuqatih. Nggak mampu ya Allah, ittaqullaha mastata'tum, semampu kalian.
La yukallifullahu nafsan illa wusaha. Itu teman-teman obrolan kita tentang moral yang dikaitkan dengan iman, bab diam part kedua atau jilid kedua, supaya kita paham kapan kita harusnya diam, kapan kita harusnya marah, kapan kita harusnya emosi, takut, benci, suka, segala macam itu ada babnya tersendiri supaya tidak salah. Mudah-mudahan ini bisa memperbaiki perilaku kita, behavior kita. Karena saya berharap dakwah saya ini bukan hanya jadi wawasan. Kalau dakwah yang bisa menambah wawasan, teman-teman mendengar ceramah saya sedikit wawasannya. Lebih banyak wawasan dengar ceramah Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad. Kalau dengan saya tuh fokus banget dengan daily life. Buat saya kalau hanya wawasan tidak merubah perilaku belum sempurna. Makanya kita bagi-bagi tugas. Ada UAS dan UAH yang mungkin memberi wawasan Islam yang luar biasa. Ada UHA yang memberikan lebih kepada tutorial daily life yang lebih islami, behavior, persepsi dan seterusnya. Lagian ini tuh praktis insya Allah dalam kehidupan kita di sosial media atau dalam kehidupan sehari-hari.